Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'adha jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Shadaqallahul azim. Jamaah salat sunnah Idul Adha Masjid At-Thayyibah PT Panasonic yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jutaan umat Islam sejak kemarin malam atau malam Jumat mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jutaan kalimat takbir yang dikumandangkan oleh umat Islam ini merupakan manifestasi dari keyakinan yang mantap kepada Allah, bahwa hanya Allah lah yang maha besar, selain Allah kecil. Apakah itu Stalin sebagai gembong komunis? Apakah itu Fir'aun yang mengaku Tuhan di zaman Nabi Musa? Semuanya kecil di hadapan Allah Akbar. Ratusan juta lebih umat Islam mengumandangkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Ini juga merupakan manifestasi dari keyakinan, dari keimanan yang mantap kepada Allah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ma'buda illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji di tahun ini. Mudah-mudahan mereka menjadi haji yang mabrur,
Dan juga mudah-mudahan kita yang ada di sini yang belum menunaikan ibadah haji, belum menunaikan ibadah umroh, mudah-mudahan kita bisa secepatnya, bisa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita bicara tentang Idul Adha, kalau kita bicara tentang Idul Kurban, kalau kita bicara tentang Idul Hajj, ini tidak lepas dari kisah keluarga teladan, dari kisah keluarga pilihan, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah keluarga pilihan, keluarga yang mesti dan wajib kita contoh, karena keluarga ini keluarga teladan. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 ayat yang ke-4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Di ayat ini Allah nyatakan, diawali dengan harfu taukid. Qad, sungguh telah ada contoh teladan bagimu pada diri Nabiullah Ibrahim beserta orang-orang yang di sekitarnya. Keluarga ini adalah keluarga yang luar biasa sebagai contoh untuk kita. Dan ini Allah nyatakan sekali lagi dalam ayat 4 surat Al-Mumtahanah tadi. Dalam bidang apa dicontohnya? Sangat banyak, di antaranya dalam bidang keyakinan dan ketaatan kepada Allah. Satu ketika Nabiullah Ibrahim membawa istrinya dan anaknya yang masih kecil, masih bayi, ke satu tempat yang konon tempat itu belum bernama. Di tempat yang belum bernama ini, Nabi Ibrahim akan meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi. Tapi sebelum berangkat, istrinya bertanya kepada suaminya, kepada Nabiullah Ibrahim, "Ya Azizi, limada tarakani fi hadzal makan, la ahada wa la zar." Wahai kekasih hati, mengapa engkau akan meninggalkan aku, akan meninggalkan anak kita yang masih kecil, masih bayi, di tempat ini, di tempat yang tidak ada orang, di tempat yang tidak ada makanan, di tempat yang tidak ada minuman, di tempat yang gersang ini? Mada ulubi, apa sebenarnya kesalahanku? Apa dosaku? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Istrinya bertanya kembali, "Ya Ibrahim, Khalilullah, atansani wa taqrubuni fi hadzal makan, la ahada wa la zar'a." Wahai Ibrahim, kekasih Allah, kau sampai hati akan meninggalkan aku di tempat yang sepi, di tempat yang gersang, di tempat yang tidak ada orang, di tempat yang tidak ada makanan, di tempat yang tidak ada minuman. Mada unubi, apa dosaku? Nabi Ibrahim masih tidak menjawab. Ditanya lagi, "Wahai kekasih hati suamiku,
engkau akan meninggalkan aku jauh ke satu tempat, di tempat yang sepi gersang ini. Hal hadza min amrillah, apakah ini merupakan perintah Allah? Hal hadza min amrillah, suamiku, kau akan meninggalkan aku di tempat ini, tempat yang sepi, yang gersang, yang tidak ada makanan, tidak ada minuman. Apakah ini merupakan perintah Allah? Hal hadza min amrillah. Baru Nabiullah Ibrahim menganggukkan kepalanya, menandakan benar ini merupakan perintah Allah. Bala hadza min amrillah, benar istriku, ini merupakan perintah Allah. Dan setelah dijawab ini merupakan perintah Allah, tidak ada lagi kalimatanya yang diucapkan oleh istrinya. Sebab istri Nabi Ibrahim sebagai orang yang beriman, dia yakin kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, tidak ada kalimat yang lain kecuali sami'na wa ata'na, kecuali didengar dan ditaati. Tidak ada lagi kalimatnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ada satu kisah juga yang luar biasa. Yang ini menyangkut anaknya yang kurang dan lebih sudah berumur 7 tahun. Satu ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi, wahai anakku, ayah bermimpi menyembelih kamu. Mimpi pertama sama dengan mimpi yang kedua. Mohon pada Allah petunjuk. Ternyata mimpi lagi yang ketiga. Akhirnya dia yakin ini merupakan perintah Allah, disampaikan kepada anaknya. Luar biasa Nabiullah Ibrahim ini. Meskipun sudah yakin, tapi dia tanya, demokratis yang luar biasa, tanya anaknya. Nah, ayah bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu, nak? Ayah ini bermimpi menyembelih kamu. Ternyata jawabannya luar biasa. Sebagai anak yang luar biasa, yang soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya, dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, laksanakan perintah Allah. Laksanakan ayah, kalau memang itu jelas perintah Allah, laksanakan. Ya abati fa'al ma tu'mar, laksanakan ayah, insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Dan keduanya sudah sepakat. Ismail yang masih kecil dibawa ke satu tempat, akan disembelih, akan dikurbankan. Dan luar biasa, tidak main-main. Nabi Ibrahim sudah jelas yakin perintah Allah, anaknya juga sudah jelas yakin ini perintah Allah, sudah siap disembelih, ayahnya sudah siap menyembelih. Dan ternyata Allahu Rahmanur Rahim, Ibrahim pada waktu mau menyembelih anaknya, Allah mengganti Ismail dengan kibas atau domba yang sangat besar. Masya Allah. Wa fadainahu bidhibhin hadim, wa fadainahu bidhibhin hadim. Kami ganti, kata Allah, Ismail
sampai sekarang ibadah kurban bisa dengan domba atau kibas atau kambing. Masya Allah, luar biasa. Dan ini pun luar biasa. Rasulullah SAW menyampaikan, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudh fala yaqrabanna musallana." Siapa yang ternyata mampu untuk kurban, tapi ternyata tidak mau kurban, pelit, tidak mau mengeluarkan hewan kurban, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Ini punya makna tidak termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Yang ketiga, contoh dari keluarga ini, Nabi Ibrahim dengan istrinya luar biasa bekerja sama bagaimana mendidik anak-anaknya supaya soleh, supaya taat kepada Allah, supaya bertakwa. Dia didik dengan ucapan, dia didik dengan perbuatan. Tapi Nabi Ibrahim sadar yang bisa membolak-balikan hati, yang bisa menjadikan seseorang itu taat kepada Allah, yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi hamba Allah, yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi orang yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Di antara doa beliau luar biasa, dan insya Allah kita sudah pada hafal semuanya. Ini bisa kita baca dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku ini orang yang mendirikan sholat. Jadikan aku, ya Allah, orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, juga jadikan anak cucuku, jadikan keturunanku, ya Allah, orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkan doaku ini. Masya Allah. Mungkin di antara kita ada anak-anak kita yang malas sholat. Mungkin di antara kita ada anak-anaknya yang tidak mau sholat, yang sulit untuk menunaikan ibadah sholat. Jangan lupa, bukan hanya ucapan kita, nah sholat, nah jangan lupa sholat. Sholat itu wajib. Kita juga mencontohkan bagaimana sholat yang benar. Tapi jangan lupa berdoa kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, mudah-mudahan kita sering berdoa memohon kepada Allah dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Salah satunya senang mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat sunnah Idul Adha masih banyak kisah contoh teladan pada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini. Tidak mungkin semua kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dan semua keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh dan solihah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga Allah jamin masuk surganya Allah Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur